Eh, Selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam ya catatan pertandingan menit demi menit antara Fulham dan Manchester United. Ini dari tanggal 24 Agustus 2025. Sumber kita ini detail banget loh, mencatat hampir semua kejadian penting. Jadi tujuan kita kali ini, kita gali momen-momen kuncinya, terus kita lihat dinamika permainannya yang akhirnya membawa hasil imbang 1-1 ini, khusus buat Anda semua. Iya, catatan rinci begini memang menarik ya. Kita bisa lihat bukan cuma skor akhir, tapi lebih ke gimana sih pasang surut permainannya, keputusan taktisnya, momen-momen individual. Semua itu kan membentuk cerita pertandingan secara utuh gitu. Mari kita bedal bareng-bareng. Oke, sip. Langsung aja kita mulai dari awal ya. Fulham nih yang memulai pertandingan, catatan nunjukin intensitasnya langsung tinggi. Manchester United, langsung gaspol, menekan. Ada peluang Matheus Cunha itu kena tiang di menit ketiga. Sebelumnya malah tendangannya melambung tipis, menit kedua. Nah, apa nih yang bisa kita baca dari start agresif United ini? Ini sinyal jelas ya dari United. Mereka mau dominasi dari awal. Mungkin coba bikin kaget Fulham di kandangnya sendiri gitu. Peluang Kuna yang kena tiang itu, wah itu nunjukin betapa bahayanya mereka di sepertiga akhir. Tipis banget marginnya. Ini juga langsung kasih tekanan ke lini belakang Fulham sama kipernya, Bernd Leno. Leno juga kan diuji tuh sama Bruno Fernandes di menit ke-10. Betul, Leno diuji. Tapi di sisi lain, kiper United, Altay Bayindir, juga nggak kalah sibuk kayaknya ya. Dia bikin penyelamatan penting dari tembakan Joshua King di menit ke-13. Terus ada lagi penyelamatan krusial dari Cunha di menit ke-14. Itu setelah umpan silang yang bagus ya. United dapat corner setelah itu, tapi Fulham bisa halau. Jadi, meski United neken, Fulham juga ngasih perlawanan dong. Tepat sekali. Kemampuan Fulham buat respons, terus bikin peluang sendiri kayak dari King tadi, itu nunjukin mereka nggak gentar. Penyelamatan Bayindir itu sama pentingnya loh, sama peluang Cunha yang kena tiang, sama-sama krusial. Terus ada momen offside Bryan Mbeumo dari Man United di menit 15 itu, mungkin itu sedikit ngerem momentum serangan United ya. Kasih Fulham sedikit nafas lah setelah 15 menit awal yang intens itu. Nah, setelah tekanan awal United agak reda nih, catatan nunjukin giliran Fulham yang coba bangun serangan. Mereka dapat serangkaian sepak pojok. Menit 16, 17, terus menit 20. Gimana Anda lihat fase ini? Ini cuma periode tekanan biasa aja, atau ada perubahan taktik dari Fulham? Ini kayaknya lebih dari sekedar tekanan biasa deh. Sepak pojok berturut-turut gitu seringnya nandain tim penyerang berhasil tahan tekanan di area lawan. Atau ya maksa lawan buang bola buru-buru. Dari sepak pojok menit ke-17 itu kan muncul dua peluang tuh. Tembakan Alex Iwobi dari bola pantul, Bayindir kerja keras lagi. Sama sundulan Calvin Bassey yang tipis nyamping. Ini nunjukin Fulham mulai manfaatin bola mati. Cari cara buat ancam gawang United. Mereka juga coba lewat permainan terbuka ya, ada tendangan Joshua King dari jauh, tapi diblok di menit ke-25. Terus upaya umpan silang Ryan Sessegnon dari kiri juga tercatat beberapa kali, menit 16, 27, tapi belum nemu sasaran atau berhasil dihalau. Iya, ini memperjelas strategi Fulham. Main lebar lewat Sessegnon sama Iwobi, terus dikombinasiin sama ancaman bola mati. Tapi ya, pertahanan United kalau lihat dari catatan ini, kayaknya cukup disiplin sih halau umpan silang, antisipasi bahaya dari corner. Walaupun ya ada beberapa kali kecolongan peluang juga. Pertarungan taktis yang seru nih, di sayap sama kotak penalti. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu momen paling kontroversial ya, dan krusial banget di babak pertama. Menit ke-33 ada klaim penalti dari Manchester United, awalnya diabaikan wasit Chris Cavanaga. Iya, tapi terus ada intervensi VAR kan di menit ke-35. Momen gini nih selalu bikin atmosfer pertandingan berubah. Nunggu keputusan, wasit lihat monitor. Wah, ini nambah elemen drama banget. Dan hasilnya, setelah dilihat ulang, wasit nunjuk titik putih. Penalti buat Manchester United di menit ke-36. Kesempatan emas nih buat mecah kebuntuan. Bruno Fernandes, kaptennya, maju jadi eksekutor di menit ke-37. Detik-detik menegangkan. Dan gagal. Tendangannya melambung jauh di atas Mister Gawang. Itu di menit ke-38. Gila sih, peluang emas kebuang itu aja.
Kegagalan penalti kayak gini bukan cuma soal skor yang nggak jadi berubah ya. Ini dampaknya psikologisnya gede banget. Buat United, ya itu kehilangan momentum potensial. Buat Fulham, wah ini suntikan moral luar biasa. Apalagi yang gagal sekelas Fernandes. Ini bisa jadi titik balik permainan loh. Dampak psikologisnya mungkin kelihatan nggak lama kemudian nih. Di menit ke-39, Casemiro dari Man United malah dapat kartu kuning. Gara-gara diving. Apa ini bisa nyambung ke frustrasi gagal penalti tadi? Sangat mungkin, bisa jadi banget. Gagal manfaatin peluang emas penalti, terus coba cari untung cara lain, diving, malah kena kartu kuning. Ini bisa jadi indikasi frustrasi atau ya sedikit hilang fokus dari tim United. Momentum psikologisnya bisa jadi geser ke arah Fulham nih setelah rangkaian kejadian ini. Menariknya, setelah drama penalti itu, Fulham kayaknya nggak ngendorin serangan ya jelang akhir babak pertama. Mereka dapat sepak pojok lagi di menit ke-40, terus ada sundulan Rodrigo Muniz yang masih melebar di menit ke-41. Betul, ini nunjukin mentalitas positif Fulham. Mereka nggak lantas main aman setelah selamat dari penalti, malah terus coba cari gol. Mereka juga aktif tuh di injury time. Ya setelah Kenny Tete sempat offside di menit ke-44, di menit 45 plus 1 ada upaya Muniz di blok, terus sepak pojok lagi, dan tembakan Sunderberg juga diblok. Akhirnya wasit niup peluit akhir babak pertama setelah tambahan waktu 2 menit. Skor masih kacamata 0-0. Gimana nih rangkuman babak pertama menurut Anda? Babak pertama yang sangat dinamis ya, seimbang juga. United mulai kuat banget, punya peluang emas lewat penalti Fernandes yang gagal. Fulham berhasil redam tekanan awal, kasih perlawanan berarti, terutama lewat bola mati, beberapa serangan balik, dan hampir nyuri poin psikologis di akhir babak. Skor 0-0 mungkin rasanya adil ya, tapi cerita di baliknya penuh momen krusial yang bisa aja ngubah segalanya. Sip, mari kita lanjut ke babak kedua. Pertandingan dimulai lagi. United lagi-lagi nih, coba mulai cepat. Tembakan Amad Diallo di menit ke-48 diselamatin Leno, diikuti sepak pojok yang diamankan Fulham. Tapi yang menarik perhatian saya justru reaksi cepat dari bangku cadangan United. Benar. Manajer United, Ruben Amorim, kayaknya nggak puas nih sama kebuntuan babak pertama. Langsung bikin perubahan signifikan. Iya, 2 pergantian cepat banget. Menit ke-52, Diogo Dalot masuk gantiin Amad Diallo. Semenit doang, menit ke-53, penyerang Benjamin Sesko masuk gantiin gelandang bertahan Casemiro, yang udah kena kartu kuning tadi. Apa nih makna strategis di balik pergantian secepat ini? Ini langkah yang sangat proaktif dan ofensif ya. Ganti Diallo sama Dalot mungkin buat kasih dimensi serangan beda dari sayap atau fullback, tapi masukin Sesko seorang penyerang buat gantiin Casemiro, gelandang bertahan, itu jelas banget niatnya. Nambah daya gedor di depan, rela ngorbanin sedikit stabilitas di tengah demi cari gol pembuka, sebuah pertaruhan dari Amorim ini. Sementara United ganti pemain, Fulham sempat dapat 2 sepak pojok lagi menit 51-57, terus ada upaya umpan silang Sessegnon yang diintersep menit 51, tapi belum ada hasil konkret. Nah, lalu momen yang ditunggu-tunggu tiba nih di menit ke-58. Dan golnya datang dari situasi yang mungkin paling nggak diinginkan sama tim tuan rumah ya. Persis, berawal dari sepak pojok Manchester United di menit ke-58. Terjadi kemelut gitu di depan gawang Fulham, bola kena penyerang Fulham sendiri, Rodrigo Muniz, malah masuk ke gawangnya. Gol bunuh diri. Skor 0-1 buat Manchester United. Sial banget ya momen itu buat Muniz sama Fulham. Gol bunuh diri, apalagi dari bola mati, seringnya ya hasil dari tekanan, posisi kurang ideal, atau ya sekedar pantulan tak terduga aja. Ini jelas pukulan berat buat Fulham, apalagi setelah mereka bertahan lumayan bagus. Buat United ini mungkin lega banget ya, meski cara golnya agak beruntung. Pertanyaannya sekarang, gimana nih Fulham bakal respons ketertinggalan ini? Respons Fulham datang cukup cepat dari sisi taktik. Pelatih Marco Silva bikin pergantian ganda di menit ke-62. Harry Wilson masuk gantiin Timothy Castagne, terus bek sayap menyerang Anthony Robinson masuk gantiin Ryan Sessegnon. Apa nih tujuan pergantian ini? Ini respons taktis yang logis dan agresif. Wilson nambah kreativitas sama ancaman dari sayap kanan. Sementara Robinson nawarin kecepatan sama kemampuan nyerang yang lebih tinggi dibanding Sessegnon di kiri. Silva jelas pengen segera nyamain kedudukan, nambah daya serang dari kedua sisi lapangan. Dan Fulham langsung naikin tekanan,
Ada tembakan Alex Iwobi di blok menit ke-63. Mereka terus neken, dapat sepak pojok lagi menit ke-68, diakhiri tembakan Iwobi yang melambung di menit ke-69. Di saat yang sama, United juga ganti pemain. Manuel Ugarte masuk gantian Mason Mount. Ini buat ngeredam tekanan Fulham mungkin. Bisa jadi. Ugarte kan gelandang yang lebih bertahan ya dibanding Mount. Masuknya Ugarte mungkin maksudnya buat perkuat lini tengah United yang mulai ditekan Fulham setelah mereka masukin Wilson sama Robinson. Fulham belum selesai nih. Menit ke-71, mereka ganti 2 pemain lagi. Kali ini fokusnya di lini serang. Emil Smith-Rowe masuk gantiin Joshua King. Terus Raul Jimenez gantiin Rodrigo Muniz yang tadi bikin gol bunuh diri. 4 pergantian nyerang dari Fulham. Keputusan menarik nih. Narik Muniz setelah gol bunuh diri itu. Sangat agresif dari Marco Silva, narik Muniz bisa jadi ya alasan taktikal murni. Atau mungkin juga buat ngelindungin dia secara psikologis setelah momen sulit tadi. Yang jelas, masuknya Smith-Rowe sama Jimenez itu suntikan tenaga dan kualitas baru di depan. Fulham benar-benar all out ini, cari gol penyama. Dan perjudian Marco Silva terbayar lunas. Cepet banget. Cuma 2 menit setelah masuk, menit ke-73, Emil Smith-Rowe nyetak gol. Awalnya dari upaya umpan Jimenez yang sempat kepotong, bola jatuh ke Iwobi. Iwobi lihat pergerakan Smith-Rowe, cerdik banget dia kasih bola. Dan Smith-Rowe yang berdiri bebas di kotak penalti langsung lepasin tembakan first time. Nggak bisa dihalau Bayindir. Skor 1-1. Gol yang fantastis dan nunjukin dampak instan pemain pengganti ya. Visi Iwobi, pergerakan tanpa bola Smith-Rowe, terus penyelesaiannya dingin banget. Ini bukti kejelian Silva baca permainan dan beraninya dia bikin perubahan. Momen penebusan buat Fulham setelah gol bunuh diri tadi. Permainan jadi terbuka lebar lagi nih. Pertandingan kembali imbang, tensi tinggi lagi, masuk 15 menit terakhir plus injury time. Catatan nunjukin beberapa insiden. Handball Jimenez menit 74, tembakan Dalot dari United melambung menit 76, Jimenez offside lagi menit 78. Tempo permainannya sedikit berubah nggak sih setelah gol penyama kedudukan? Mungkin ada sedikit penurunan tempo sesaat setelah gol ya, kedua tim kayak atur ulang strategi gitu. Tapi terus intensitasnya naik lagi, pelanggaran mulai lebih sering terjadi, kayak dari Ugarte menit 83, terus kartu kuning buat Sasa Lukic dari Fulham menit 86. Ini nunjukin betapa ketatnya pertarungan di fase akhir ini. Jelang akhir waktu normal, United bikin 2 pergantian terakhir yang kayaknya defensif ya, di menit ke-87. Bek tengah Harry Maguire masuk, gantiin bek kiri Luke Shaw, sama bek tengah muda Aiden Heaven gantiin Lenny Yoro. Ini sinyal United udah puas sama 1 poin. Secara umum sih, masukin 2 bek tengah tambahan di menit akhir pas skor imbang seringnya ya, nunjukin pengen ngamanin hasil. Tapi ironisnya semenit setelah masuk, Maguire justru hampir bikin United unggul lagi. Oh iya, bener banget. Saya hampir lupa momen itu. Menit ke-88, dari sepak pojok United, sundulan Harry Maguire bahaya banget, bolanya cuma melintas tipis di sisi tiang gawang Fulham. Peluang emas lagi buat United di ujung laga. Tepat. Jadi meskipun pergantiannya kelihatan defensif, ancaman United dari bola mati, apalagi ada Maguire, tetap nyata. Ini nunjukin kedua tim masih cari celah sampai akhir. Wasit kasih tambahan waktu 5 menit. Fulham dapat tendangan bebas menit 90, tapi umpannya dipotong menit 90 plus 1. Mereka kelihatan lebih neken ya di akhir. Wajar sih, main di kandang kan, pasti pengen maksimalin momentum buat cari gol kemenangan. Dan mereka emang terus coba. Menit 90 plus 3, si pencetak gol Smith-Rowe ngancem lagi. Tembakannya kali ini di blok back United jadi sepak pojok. Sayangnya cornernya nggak hasilin apa-apa. Di sisi lain, United juga punya kans terakhir tuh. Lewat umpan silang Patrick Dorgu ke Mbemo, tapi gagal dijangkau menit 90 plus 5. Menit-menit akhir yang menegangkan ya, mencerminkan keseluruhan pertandingan yang penuh peluang dan drama. Dua tim punya kesempatan rebut 3 poin sampai detik terakhir. Akhirnya, di menit 90 plus 6, peluit panjang bunyi. Skor akhir tetap 1-1. Sebuah hasil imbang yang didapat lewat pertarungan sengit. Pertandingan yang nyajian banyak hal ya. Intensitas awal, peluang kebuang, termasuk penalti, momen sial gol bunuh diri, kebangkitan tuan rumah lewat pemain pengganti, dan drama sampai akhir. Jadi, rangkuman akhirnya gimana nih? Pertandingan yang dimulai dengan gebrakan United diwarnai gagal penalti Fernandes yang krusial banget. Fulham kemudian ketinggalan gara-gara gol bunuh diri Muniz, tapi nunjukin karakter kuat buat bangkit. Dimotori pergantian pemain jitu dari Marco Silva yang hasilin gol penyama dari Smith-Rowe.
Kedua tim punya peluang emas buat menang di akhir laga, tapi ya harus puas bagi angka. Hasil 1-1 ini, setelah kita simak detailnya, rasanya cukup ngegambarin jalannya laga ya. Iya, sebagai penutup nih, coba kita renungkan sejenak pengaruh momen-momen krusial tadi. Gimana coba kalau penalti Fernandes masuk? Apa United bakal kontrol penuh permainan? Atau gimana kalau Maguire nyetak gol di menit akhir itu? Sebaliknya, gimana kalau Fulham yang cetak gol kemenangan dari tekanan akhir mereka? Satu atau dua momen kunci dalam 90 menit itu bisa banget mengubah narasi keseluruhan. Nggak cuma di sepak bola loh, tapi di banyak aspek lain. Menganalisis titik-titik balik ini bantu kita paham kenapa hasil akhirnya jadi seperti yang tercatat. Selalu ada cerita di balik skor akhir.